Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar semua? Ya, segenap sahabat Alfi TPQ, semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusan kita. Terlebih dahulu saya sapa, ada Mas Nizar, ada Ustadz Alvin, wabil khusus mungkin nanti dalam kesempatan lain bisa melihat tayangan ulang dari kegiatan Alfi TPQ ini. Guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Tuan Guru Abdul Somad, ada Ustadz Ardi Gunawan yang sekarang sedang fokus mengikuti pelatihan di metode Yadain. Nah, jadi begitulah orang yang cinta kepada ilmu, tidak pernah ada kata berhenti untuk belajar, selalu penasaran dan selalu penasaran. Seperti halnya antum sekalian, peserta atau yang tergabung dalam Alfi TPQ, saya yakin bahwa ini merupakan wujud dari bentuk semangat thalabul ilmi, semangat untuk menuntut ilmu. Dari mana-mana, alhamdulillah kita dimudahkan dengan media. Ada yang dari ujung timur sana, ada Mas Anas ya dari Papua. Nah, ada juga yang di ujung barat, yang tentunya saya tidak menyapa satu demi satu atau satu persatu. Insya Allah mudah-mudahan kita yang tergabung dalam program Alfi TPQ ini senantiasa mendapatkan tambahan pengetahuan, tambahan ilmu, dan tambahan pengalaman. Karena semua itu merupakan kebutuhan kita di dalam perjuangan untuk mensyiarkan Al-Quran. Baik sahabat semua, sebelum kita masuk ke materi, saya perlu ingatkan kembali bahwa program ini berbeda dengan kajian tahsin yang sudah-sudah. Ini merupakan spesial satu keberuntungan bagi segenap peserta, di mana kita tidak hanya sekedar belajar, tetapi kita akan dibimbing untuk bagaimana mengembangkan Al-Quran di tempat kita masing-masing. Sesibuk apapun nanti guru kita Ustadz Abdul Somad, beliau akan tetap memotivasi kita. Mengapa? Karena beliau juga sama membutuhkan bagaimana pengembangan program pendidikan Al-Quran yang beliau rintis di rumah Al-Quran yang ada di Riau sana. Alhamdulillah santri sudah banyak dan insya Allah suatu saat nanti metode Tartilah Bersajak seperti halnya yang kita adakan kajian ini akan hadir di tempat beliau untuk menyampaikan pelatihan di tengah-tengah santri beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah dalam beberapa hari ke depan Ustadz Abdul Somad akan hadir di kantor OSB ya, Darut Tahsin yang ada di perumahan The Green BSD ya, dalam beberapa hari ke depan ya. Yang mau hadir berfoto barangkali bersama beliau bisa nanti hubungi admin atau bisa hubungi panitia, barangkali ada bocoran harinya hari apa. Yang pasti beliau, guru kita Ustadz Abdul Somad senantiasa menemani kita dalam program ini, semoga terwujud apa yang kita cita-citakan. Sahabat Alfi TPQ yang saya banggakan, pada malam ini tema kita
adalah motivasi tahsinul Quran, urgensi tahsinul Quran. Apa pentingnya kita tahsinul Quran? Ya. Dahulu kita sebenarnya sudah banyak belajar Al-Quran. Bahkan mungkin yang paling lama waktu kita pelajari adalah tentang Al-Quran. Tetapi nampaknya ilmu Al-Quran itu sungguh-sungguh sangat luas, ya. Bahkan semua ilmu umum ataupun agama yang bermunculan sebagai karya dari para ahli ilmu itu semua bersumberkan Al-Quran. Nah, itulah sebabnya kita harus terus berusaha menambah pengetahuan ke-Al-Quranan kita. Baik kaitannya dengan bacaan, melalui pelajaran tajwidnya, atau juga kaitannya dengan pengetahuan-pengetahuan seputar Al-Quran. Tadi saya sudah share ke Mas Nizar, bisa ditampilkan untuk pengetahuan tentang Al-Quran. Ya, ini sebagai tambahan ya, saya sampaikan di awal materi supaya kita bisa mengetahui hal-hal terkait dengan ke-Al-Quranan. Ya. Saya bacakan simpel saja ya. Jadi semua ini kita akan usahakan sampaikan materi dalam bentuk lagu atau metode, yakni dengan metode naghamat, dengan lagu ya. Al-Quran firman Allah turun ke Rasulullah, membacanya ibadah dan mendapat syafaat. 17 Ramadan pertama diturunkan di dalam gua Hira, di Jabal Nur namanya. Di saat tahannusnya Jibril datang padanya, membacakan baginda Al-Alaq 1 sampai 5. 30 juzuknya, 114 surahnya, dimulai Al-Fatihah, An-Nas surah akhirnya. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu lama turunnya ada Makki dan Madani. Makkiyah turun di Makkah atau sebelum hijrah. Madaniyah di Madinah atau sesudah hijrah. 6.236 ayatnya menurut riwayat Hafs Imam Asim qiraatnya. 77.409 kata. 77.449 kata. 320.015 hurufnya. Inilah menurut hitungan Imam Mujahid, riwayat Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Baik, sahabat, ya mungkin nanti akan kita share via WA untuk tulisan yang saya baca tadi. Ini sebagai senandung yang bisa kita bacakan di siapapun yang orang-orang yang
kita inginkan, apakah di TPQ, apa di sekolah nanti kita mengajar, atau mungkin di rumah sama anak-anak, kita tempel di rumah. Pengetahuan tentang Al-Quran yang kita sajikan dalam bentuk nyanyian. Ya, jadi sungguh indah dan cepat untuk kita ingat. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Melalui siapa? Tentu melalui malaikat Jibril. Yang mana Al-Quran kita baca bernilai ibadah. Ya. Bagi orang yang tidak dalam keadaan wudhu saja, 1 huruf dibalas 10. Apalagi dalam keadaan berwudhu. Dan itu bagi orang yang hanya membaca, tidak sampai memahami. Bagaimana kalau orang yang memahami, maka akan lebih dari itu. Dan itu bagi orang yang mungkin baca dengan kemampuan yang secukupnya. Bagaimana kalau dia membaca dengan penuh penghayatan, ada tadabbur terhadap ayat-ayat itu sendiri. Itulah Al-Quran merupakan sumber daripada kebaikan-kebaikan bagi orang-orang yang membaca dan mengamalkannya. Maka nikmat terbesar, sahabat semua, nikmat terbesar adalah Al-Quran. Nikmat terbesar adalah Al-Quran. Surah Ar-Rahman terdapat ayat yang bunyinya sama hingga 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Menandakan, menurut sebagian mufassir, menandakan bahwa ada 31 nikmat besar yang disebut dalam surah Ar-Rahman yang patut kita untuk ingat-ingat, untuk kita syukuri. Maka nikmat Al-Qur'anlah yang pertama disebut di dalam awal Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Pemberi, ya. 'Allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini menempati posisi pertama di dalam menyebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tanggal berapa Al-Qur'an pertama kali diturunkan? Al-Qur'an itu turun secara berangsur-angsur. Tidak seperti halnya kitab yang lain. Kalau kitab Taurat bahasa Ibrani, ya. Kitab Taurat bahasa Ibrani diturunkan kepada Nabi Musa untuk Bani Israel, ya, untuk Bani Israel. Itu sekaligus, ya, sekaligus itu kitab Taurat, tidak beransur-ansur. Maka hanya sedikit yang bisa menghafal kitab Taurat itu. Tapi Al-Qur'an, karena turunnya berangsur-ansur, banyak sahabat yang menghafal Al-Quran. Dan bahkan sekarang banyak umat Rasulullah yang hafal Al-Quran secara utuh 30 juz. Nah, karena dulu turunnya berangsur-ansur. Dan tujuannya turun berangsur-ansur adalah untuk menguatkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk memberikan jawaban-jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh beliau. Ya. Kitab Zabur, ya, kitab Zabur juga seperti itu, turun sekaligus. Bahasa Qibti diturunkan kepada Nabi Daud, ya, untuk Bani Israel juga. Jadi Bani Israel memang yang terbanyak diturunkan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan banyak nabi yang turun di kalangan Bani Israel. Ada kitab Injil. Kitab Injil bahasa Suryani. Nah, jadi Taurat itu bahasa Ibrani, Zabur bahasa Qibti, Injil bahasa Suryani, diturunkan kepada Nabi Isa. Ya. Untuk siapa? Untuk kaum Nasrani. Turunnya bagaimana? Sekaligus, Injil sekaligus, tapi Al-Quran berangsur-angsur. Nah. 17 Ramadan itu pertama kali turun, ya, bertepatan dengan Lailatul Qadar, seperti yang kita ketahui. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar.
Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar, ya, malam Qadar. Ya. Kapan diturunkan? Saat Nabi berkhalwat di Gua Hira. Nah, sahabat yang insya Allah ada kesempatan umroh, nanti upayakan bisa mendaki Jabal Nur. Kita ke Jabal Nur itu kurang lebih 7 kilo dari Haram. Ya. Tahun 2017, Tahadduts bin Ni'mah, saya upayakan bisa sampai di Gua Hira supaya kita juga kenal sejarah dan kita tahu di mana Al-Quran pertama kali turun. Itu kurang lebih 1,5 jam untuk naik, ya 1 jam lah, 1 jam untuk naik ke atas itu, ya 1 jam kurang lebih. Sampai di sana kita bisa sholat ternyata di tempat Rasulullah SAW menerima wahyu. Kita bisa sholat di sana, ada yang jaga antri gantian. Masya Allah, subhanallah. Saya yakin insya Allah dengan semangat yang kuat, keinginan yang kuat, motivasi yang kuat, Allah akan hadirkan kita di tempat yang mulia itu. Bagaimana kita duduk, kita rasakan malaikat Jibril hadir, kita baca surah Al-Alaq di situ. Ayat yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Insyaallah. Apalagi kita niatkan, ya Allah, saya masih punya orang tua, saya ingin bersama dengan orang tua. Ini dulu ceritanya dalam perjalanan bisa sampai ke tempat itu hanya motivasi bagaimana membahagiakan orang tua yang telah sekian lama mengurus saya untuk pendidikan. Saya ingin ya Allah bersama orang tua saya pergi ke Tanah Suci. Dalam kondisi ekonomi yang menurut pandangan kasat mata atau menurut hitung-hitungan matematika mungkin tidak sampai. Tapi ternyata Allah berikan kesempatan tahadduts bin ni'mah untuk bersama dengan orang tua dulu, ya berangkat bisa sampai ke puncak gunung untuk merasakan bagaimana Al-Quran turun di Gua Hira di Jabal Nur. Masya Allah, bagaimana Rasul dulu naik ke satu puncak dengan jalan setapak, tidak seperti sekarang ada jalan yang sudah ditata dengan rapi. Kalau dulu, masya Allah, perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Al-Quran. Jadi dengan perjalanan yang begitu sakral, maka hendaknya kita memuliakan betul Al-Quran. Maka ada adab-adabnya. Jangan sampai mushaf kita tempatkan lebih rendah dari pusar kita, jangan sampai lebih rendah. Ada meja, adab membaca Al-Quran, ya. Bagaimana Al-Quran kemudian tidak boleh ditindih dengan HP kita. Al-Quran tidak boleh ditindih dengan kacamata kita. Al-Quran tidak boleh ditindih dengan buku-buku lainnya. Walaupun itu buku fikih sekalipun. Atau buku tafsir sekalipun. Tetap mushaf itu paling atas. Adab-adab kita, ya. Jadi ini perlu kita perhatikan tentang adab-adab terhadap Al-Quran. Bagaimana Al-Quran kita baca sebaiknya dalam keadaan berwudu. Bagaimana Al-Quran tidak dibaca di dalam kamar mandi. Kalau kita mau baca bismillah, kita sementara mau wudu, kerannya di kamar mandi, bismillahnya di luar dulu, di luar pintu. Bismillahirrahmanirrahim, masuk kamar mandi langsung wudu. Jadi tidak bismillah di kamar mandi karena ada toilet, karena ada WC, ada tempat wudu. Nah ini adab-adab, ya. Bagaimana kalau kita menemukan tulisan ayat Al-Quran, hati-hati sahabat semuanya, sahabat Al-Fitbeki, supaya kita mendapatkan keberkahan Al-Quran, syafaatul Quran. Ingat, ada surat undangan. Surat undangan Surat undangan pernikahan, undangan acara lainnya. Di dalam surat undangan tertera itu ayat, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
Ar-Rum 21 ada bismillahnya juga. Hati-hati. Itu jangan sampai surat undangan kemudian kita buang begitu saja. Bakar saja surat undangannya. Ini dimohon dengan sangat untuk kita hati-hati dengan surat undangan. Bakar dulu surat undangannya. Insya Allah dengan tujuan kita membakar untuk menghina, bukan. Tapi tujuannya adalah untuk menjaga jangan sampai tercecer. Jangan sampai dibuang ke tempat sampah, jangan sampai terinjak-injak. Hati-hati. Untuk kita mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran. Bukankah Al-Quran adalah yang terdepan sebagai imam kita? Nah, diingat ya sahabat, mudah-mudahan kita bisa jaga Al-Quran itu. Ya. Sakral ya, Rasul saja mendapatkannya di Gua Hira. Ya. Baik, membacakan kepada baginda Al-Alaq 1-5. Bagaimana kisahnya bisa dibuka nanti dalam Riyadhus Shalihin di hadis awal ya, hadis pertama terkait dengan wahyu ya. Tentu setelah bab tentang niat ya. 30 juzuknya, 114 surahnya, 30 juz, 114 surah. Ya. Jadi 30 juz, 114, maklum ya, sudah kita ketahui. Tapi nanti ini menjadi materi juga dalam buku Senandung Al-Quran, yaitu Senandung Akidah, terdapat bagaimana mudah menghafal nama-nama surah. Ya. Al-Fatihatu, Al-Baqaratu, Ali Imran, An-Nisa'u, Al-Ma'idatu, Al-An'amu, Al-A'rafu, Al-Anfalu, At-Taubatu, wa Yunusu, Hudu, Yusufu, Ar-Ra'du, wa Ibrahimu, Wal-Hijru, An-Nahlu, Al-Isra'u. Menghafal 114 nama surah dengan lagu itu insya Allah untuk TPQ mereka anak-anak itu cerdas sekali ya, cepat menghafalnya, tidak butuh waktu lama. Ya, kita saja yang tergabung dalam kelompok Alfi TPQ insya Allah akan ikut hafal. Nanti ada audionya yang akan kemudian diisi flash disknya, tinggal kita setel sama anak-anak TPQ kita di rumah kita, mereka hafal nama-nama surah. Masya Allah, semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, itulah masa atau proses turunnya Al-Quran kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan sahabat, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kita belajar sudah berapa kali pertemuan? Kita belajar Al-Quran sudah berapa lama? Dan berapa kali kita belajar Al-Quran? Ini yang menjadi pertanyaan. Ya. Siap nanti kita share ya. Di grup WA akan kita sajikan semua materi-materi terkait dengan lagu-lagu ke-Al-Quranan. Nah, jadi berapa kali kita belajar Al-Quran? Rasulullah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sahabat juga sama. Nah, itulah Al-Quran proses. Ya. Ada level 1, level 2, level 3. Level 1 berapa kali, level 2 berapa, level 3 berapa. Inilah tahapan-tahapan dalam kita mempelajari Al-Quran. Baik. Ada yang Makki dan Madani. Makkiyah dan Madaniyah. Apa itu ayat-ayat Makkiyah, apa ayat Madaniyah? Nanti ada ciri-cirinya. Ya. Makkiyah turun di Makkah atau sebelum hijrah. Ayat-ayat yang turun di Mekah atau sebelum hijrah, itu namanya ayat-ayat Makkiyah. Ciri-cirinya ayatnya pendek-pendek, bicara tentang keimanan. Al-Qari'atu mal-Qari'atu wa ma adraka mal-Qari'ah. Apa itu hari kiamat? Apa yang kamu ketahui tentang hari kiamat? Hari kiamat itu ya, hari kiamat itu adalah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuts. Jadi manusia bagaikan aneh-aneh yang berterbangan.
Jadi ini berbicara tentang keimanan. Itulah ciri daripada ayat-ayat Makkiyah. Ayat akhirnya itu serasi ya. Jadi ayatnya pendek-pendek. Al-Kafirun itu termasuk Makkiyah. Al-Ikhlas termasuk Makkiyah. Nah, jadi ada Makkiyah, ada Madaniyah. Terdapat di dalam panduan yang ada ini ya. 6.236 ayatnya. Ya. 6.236 ayat. Ingat, kalau dulu kan 6.666. Nah, 6.666. Ya, jadi itu hitungan cepat, ya, quick count, ya. Itu hitungan cepat, quick count, tapi sering meleset quick count. Nah, hasil yang tepat berdasarkan Istiqra, penelitian jumlah ayat itu ada berapa? Nah, satu riwayat menyebutkan 6.236. Dalam lagunya kita akan dapatkan 6.236 ayatnya menurut riwayat Hafs Imam Asim qiraatnya. Nah, kita kan bacaan Qur'annya menurut qiraat Asim riwayat Hafs. Nah, kita ini qiraat Asim riwayat Hafs. Imam Hafsnya dulu menghitung jumlah ayat. Beliau menyimpulkan jumlah ayatnya 6.236. Jadi kalau kita ditanya nanti qiraatnya siapa, jawabnya qiraat Asim riwayat Hafs. Al-Qur'an ada berapa ayat sih? 6.236. Loh, bukankah ada yang menyebutkan lain? Oh, ini yang berdasarkan perhitungan dari Imam Hafs ya, yang qiraatnya adalah qiraat Asim. Oke. Sahabat semua, 7.449 kata. Nah, jumlah katanya berapa? Ya, 77.449. 77449. Ya. 320.015 hurufnya. 320.015. 320.015 jumlah hurufnya. Nah, inilah menurut hitungan Imam Mujahid. Nah, Imam Mujahid yang sebagaimana keterangan di dalam kitab tafsirnya Imam Imam Ibnu Katsir ya, tafsir Ibnu Katsir. Baik. Saya pertegas sekali lagi, yang tersendat-sendat suara saya seluruhnya atau bagaimana? Atau hanya sebagian saja yang kurang sinyal? Jelas, ada yang jelas. Baik, syukron. Saya lanjutkan terlebih dahulu. Ya. Nah, itu tentang ke-Al-Qur'anan. Nanti kita akan share di WA, tenang saja. Lagunya akan kita share dan teksnya juga akan kita share. Baik, kita lanjut. Sahabat, kembali ke tema. Tema kita adalah urgensi tahsinul Quran. Memperbaiki bacaan Al-Quran adalah sangat-sangat penting. Coba kita lihat ke anak kita. Ya, anak kita di rumah baca Quran, ketika membaca dengan benar tajwidnya, kita akan merasakan nikmat. Ya, tapi ketika anak kita baca dengan bacaan yang tidak benar secara hukum tajwid, maka kita akan mengelus dada. Ya, ketika saudara semua mampir di satu masjid pas perjalanan entah kemana, kita dengar kok imam enak, alangkah terngiang-ngiang kita ketika sudah pulang. Oh, begitu indah bacaannya. Lain kali kalau kita perjalanan lewat sini, mampir di sini saja. Tetapi begitu kita ketemu imam yang bacanya kurang enak, iramanya juga tidak mengena, maka kita akan ingat juga. Suatu saat kalau kita lewat sini, jangan mampir di sini ya. Kita cari tempat yang lain saja walaupun agak ke dalam. Inilah urgensi daripada tahsinul Quran. Di mana bacaan yang baik dan benar itu akan mengangkat keindahan daripada Al-Quran. Sementara orang yang membaca Al-Quran dengan tajwid yang baik dan benar,
dan penghayatan, inilah sebagai tanda orang yang betul-betul beriman kepada Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah Allah nyatakan, Alladzina, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang kami berikan kitab, ia membacanya dengan sebaik-baik bacaan, maka dia akan ulaika yu'minuna bih. Itulah orang-orang yang terbaik bacaannya. Ulaika yu'minuna bih, itulah orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Ya. Walladzina kafaru bi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Dan orang yang kufur terhadapnya itulah orang-orang yang merugi. Nah, itu di Al-Baqarah ayat 121 ya. 121. Oke. Al-Baqarah ayat 121 pada halaman 19. Al-Baqarah 121 halaman 19. Nah, jadi inilah pentingnya kita tahsinul Quran. Dalam tahsinul Quran ada apa saja yang akan kita pelajari? Ada makharijul huruf, ada sifatul huruf di level 1. Kita akan fokus di makharijul huruf dan sifatul huruf. Makharijul huruf dengan lagunya, sifatul huruf dengan lagunya, dan tentu dengan penjelasannya. Apalagi dalam level 1. Level 1 nanti kita akan membahas tentang bagaimana kunci atau rumus-rumus membaca Al-Quran dengan irama. Tentu di dalam suratul Fatihah sebagai masternya ya. Ada irama bayati, ada irama nahawan. Ada dua nanti yang akan kita praktekkan, bayati dan nahawan. Ya, dan dalam level 1 kita akan bahas tentang seluk-beluk qiraat Al-Quran. Nah, imam qiraat, segenap anggota Alfi TPQ insya Allah dengan bentuk lagu akan hafal nama-nama imam qiraat. Baik, sahabat, kita sama-sama menyanyikan lagu pembuka dari metode Tartila Bersajak yang nanti kita akan jelaskan pesan-pesan dalam lagu pembuka sebagai motivasi belajar tahsin. Boleh silakan operator untuk menampilkan lagu pembuka. Ya. Baik. Sama-sama ya, ikuti walaupun speakernya di silent ya, tapi ikuti saja dari tempat masing-masing ya. Mari belajar tahsinul Quran dengan metode tartila. Mari belajar tahsinul Quran dengan metode tartila. Mudah dan indah, tak membosankan. Mudah dan indah, tidak membosankan. Saya ulang. Kalau kurang jelas, itu nanti akan kita share juga di WA ya. Mungkin kalau layarnya agak jelas, HP-nya agak terang atau agak lebar bisa dapat itu. Atau kalau enggak dengan kacamata pembesar silakan supaya tampak. Ini menandakan bahwa kita punya keterbatasan penglihatan. Sedangkan Allah Maha melihat. Yang ada di dalam hati Allah Maha tahu. Ya, Allah yang terlintas dalam hati Allah Maha tahu. Allah Maha bisa membaca segala-galanya. Kita alangkah terbatas. Ya, saya juga cukup kurang jelas ya, tapi masih bisa terbaca. Baik,
Saya ulangi lagi. Mari belajar tahsinul Quran dengan metode tartila. Mari belajar tahsinul Quran dengan metode tartila. Mudah dan indah, tak membosankan. Mudah dan indah, tidak membosankan. Ya, mari belajar tahsinul Quran. Apa itu tahsin? Tahsin itu dari kata hassana yuhassinu tahsinan. Ya, hassana yuhassinu tahsinan. Fahuwa muhassinun fadzaka muhassanun. Nah, hassin la tuhassin. Muhassanun muhassanun muhassinun. Ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun. Ya, tahsinan, membaguskan, ya. Jadi tahsin artinya membaguskan. Apa yang kita baguskan di sini? Yang kita baguskan huruf-hurufnya, ya. Yang kita baguskan sifat-sifatnya. Jadi yang kita baguskan ya iramanya juga. Yang kita baguskan ya bagaimana membaca mat dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah yang dimaksud dengan tahsinul Quran. Jadi kata tahsinul Quran ay tahsinu qiraatil Quran. Nah, jadi bukan Quran yang ditahsin tetapi bacaan Al-Quran. Ya. Tahsinu qiraatil Quran. Baik. Dengan metode tartila. Metode tartila yang dimaksud di sini adalah metode tartila bersajak, ya. Karena ada dua metode tartila Jawa Timur dan metode tartila yang lahir di Banten atau di Tangerang Selatan yang saya susun sendiri. Apa ada keterkaitan? Sama sekali tidak, dan materi pun tidak sama, ya. Kesamaan nama ini hanya kebetulan saja. Jadi setelah saya susun buku, saya berikan nama metode tartila. Afwan. Saya susun buku dan saya beri judul metode tartila. Setelah saya cek di Google, ternyata metode tartila sudah ada. Akhirnya saya tambahkan metode tartila bersajak karena memang dalam materi-materi tahsin di tartila bersajak dengan lagu-lagu. Nah, itu sejarahnya, ya. Lahir tartila bersajak di 2016 awal. Pada mulanya itu tersusun sebagai motivasi dari program Tahsin Akbar. Jadi memang sebelum tartila, Afwan, Tahadud bin Nimah, saya pribadi sudah mengadakan kajian-kajian tahsin di beberapa masjid, dan pada momen sebelum puasa kami adakan perkumpulan untuk tahsin besar-besaran. Semua masjid binaan kita undang, yang kurang lebih jamaah hadir sekitar 100 orang, dan kita isi dengan tahsin akbar. Tahsin akbar materinya pada saat itu adalah metode tartila bersajak yang awalnya berjumlah 39 halaman, tetap terdiri dari 10 bab. Dan sekarang sudah 79 halaman, terdiri dari 10 bab juga, dengan pengayaan materi. Nah, ini sejarah metode tartila bersajak. Ya, alhamdulillah tartila bersajak sudah kita sebarkan kajiannya kepada teman-teman yang berminat, ya, teman-teman yang suka dengan model kajian dengan irama lagu untuk mempermudah. Di daerah Maluku Utara full saya 1 tahun 2 bulan fokus membina guru-guru Maluku Utara, sehingga kita bisa kenal dengan sahabat-sahabat guru di sana, juga dengan LPTQ, ada Ustadz Mujaiz, ada Ustadz Toha, dan lain sebagainya. Nah, juga di wilayah Lampung kita sudah mengisi kajian tahsin di wilayah Lampung, di pondok pesantren, tentunya juga di wilayah Banten yang paling banyak, dan termasuk juga di
NTB, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Pulau Lomboknya, dan insya Allah menyusul di tempat-tempat lainnya. Mudah-mudahan antum semua menjadi pelopor dari pergerakan metode Tartila Bersajak, bagaimana kita menyajikan yang termudah buat anak-anak kita belajar Al-Quran. Baik, pada bagian yang kedua lagunya, bila sudah didapatkan, jangan lupa diamalkan. Bila sudah didapatkan, jangan lupa diamalkan. Lalu ajarkan, jangan tinggalkan. Lalu ajarkan, jangan ditinggalkan. Baik, pesannya di sini, kalau kita sudah bisa, cepat-cepat ajarkan. Mau ke anak kita atau TPQ kita, dapat satu materi, ajarkan. Satu materi, ajarkan. Ini bimbingan saya ke TPQ sekitar di mana lahirnya metode Tartila. Sehingga alhamdulillah cepat jadi prosesnya, ya, cepat prosesnya. Yang saya bersyukur itu adalah setiap binaan TPQ yang sudah kita bina dengan Tartila, mereka masuk pesantren itu malah guru-guru senang. Alhamdulillah bisa kita dapat santri yang bacaannya sudah rapi, yang ada iramanya. Walaupun hanya baru belajar juz 30, tetapi dari bacaan berirama sudah bisa dinilai oleh yang menerima santri atau yang tes bacaan santri. Inilah pentingnya sejak dini anak-anak kita harus siapkan untuk tahsinnya. Baik, amalkan, ajarkan, sampaikan. Jadi ketika kita mengajarkan, maka berarti kita sudah punya tabungan yang terus-menerus, ya, sebagai investasi kita di akhirat nanti. Maka saya sampaikan kepada tim bahwa Alfi TPQ ini adalah ajang amal kita untuk akhirat nanti. Semoga kita bisa langgeng semua, dan ya tentunya dengan asal kita niatnya ikhlas, niat kita lillahi ta'ala untuk menyiarkan Al-Quran, Allah akan membantu kita. Jadi apa yang kita niatkan lillahi ta'ala akan berkepanjangan. Ya. Tapi yang kalau kita niatnya bukan karena Allah, maka akan segera berakhir. Insya Allah. Ya, pada bagian ketiga, siapa yang baca Al-Quran, ya, siapa yang baca Al-Quran dengan tartil yang maksimal, siapa yang baca Al-Quran dengan tartil yang maksimal, Allah muliakan, Rasul sabdakan, Allah muliakan, Rasulullah sabdakan. Siapa yang baca Al-Quran dengan tartil yang maksimal. Tartil maksimal itu bagaimana? Tartil yang sebaik-baiknya. Sebagaimana Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 4 menyatakan, Allah perintahkan kita, warattilil Qur'ana tartila, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, ya. Nanti kita share. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzzammil qumil layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil Qur'ana tartila. Oke, sahabat semua, ini model irama Al-Quran, istilahnya mujawwad. Ada materi juga nanti untuk TPQ, yang sudah punya TPQ siap-siap nanti. Ada makro yang sangat sederhana saya buat untuk TPQ. Caranya bagaimana?
itu makro hanya 3 lagu, Bayati, Hijaz, dan Ros. Hanya tinggal disetel saja setiap mau ngaji, setel lagi, setel lagi, setel lagi. Insya Allah 6 bulan berjalan TPQ kita dengan disetel irama yang bermujawad, itu anak-anak juga akan bisa mengikuti. Bukankah lagu menjadi kesukaan anak-anak? Dan ketika anak-anak mendengar setiap hari atau saat dia mau belajar, maka dia saat itu sedang menyimpan di file memorinya untuk mengikuti lagu-lagu yang didengarnya. Baik, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Dengan tartil. Apa itu tartil? Dalam pandangan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, at-tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Apa itu tartil? Membaguskan huruf dan memahami tempat-tempat di mana berwaqaf, berhenti. Ya. Jadi pentingnya di situ. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Kita akan perbaiki huruf-hurufnya. Bagaimana membaca ha, alhamdu, ya. Alhamdu. Bagaimana membaca shin, minasyaitani. Bagaimana membaca dad dengan isti'la dan itbaqnya. Nah, inilah pengertian dari at-tartil. Jadi kalau orang membaca dengan tartil, insya Allah Allah akan muliakan. Allah akan istimewakan. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Orang yang mahir dalam baca Quran, dia akan bersama dengan malaikat pencatat yang mulia. Dan siapa yang membaca Al-Quran masih terbata-bata, maka insya Allah dia tetap mendapat pahala bahkan 2 kali, ya, pahala dia belajar dan pahala dia mau membaca. Baik sahabat, inilah materi pertama kita terkait dengan urgensi mempelajari tahsinul Quran. Mudah-mudahan materi ini menambah wawasan pengetahuan kita tentang ke-Al-Quranan, wabil khusus tahsinul Quran, sebagai bahan semangat kita untuk kedepannya mengikuti materi-materi berikutnya, ya. Dan bisa diputar kembali nanti di FB-nya untuk materi malam ini, supaya materi yang saya sampaikan benar-benar masuk, dan nanti mungkin ada beberapa pertanyaan dari operator atau admin terkait dengan apa yang sudah kita pelajari malam ini untuk mempersiapkan kajian berikutnya. Seperti itu, sahabat Alfi-TPQ, yang pasti saya pribadi sebagai pemateri sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kerjasama kita untuk mensiarkan Al-Qur'an, dan saya sangat bangga dengan sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan ketika antum terdepan bersama dengan orang-orang soleh bisa menarik saya, mengajak saya, ya. Saya hanya membantu dengan materi ini, karena yang namanya kemuliaan di akhirat itu tidak diukur dari seperti apa yang saya sampaikan di dunia. Ya, karena bisa saja orang yang tidak banyak bicara, tetapi dia sebenarnya lebih banyak amalnya. Amalan hati, dia lebih terdepan di dalam mendapatkan ridho Allah. Nah, kita saling bantu. Nah, antum bantu saya, dan yang lain bantu teman-teman, insya Allah. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak fi yaumil qiyamah dalam keadaan mendapatkan syafaatul Quran, syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih juga kepada MC Ustadz Alvin dan Mas Nizar. Semoga kita senantiasa sehat walafiat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.